Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 103, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Terus berlanjut, keluarga Wijaya masih harus membayar hampir 200 juta, bagaimana Lisa bisa menerimanya? Untuk maju dan membiarkan Ariel memberikan semua uang adalah kebenaran. Namun, kejadian ini juga mengingatkan Lina tentang kemungkinan lain. Biaya properti tahunan sangat tinggi sehingga Ariel berani membeli villa di lereng gunung. Berapa banyak uang yang dimiliki orang ini? Sekarang villa telah diganti nama kepemilikan atas nama Kauri. Lina memiliki gagasan lain tentang uang pribadi Ariel. Yang terbaik adalah meminta Kauri untuk meminta semua uang Ariel, ibu mertuamu, bahkan lebih menjijikkan daripada yang ada di TV. Di dapur, Inem berkata kepada Ariel, Ariel akan memasak malam ini, khususnya memasak beberapa lauk untuk Kauri. Inem mengatakan itu, dan dia tersenyum tanpa daya. Sulit bagiku untuk bekerja di sini. Aku tidak tahan. Jika bukan karenamu, aku bahkan tidak ingin bekerja di sini, kata Inem. Bibi Inem, ini tugasmu untuk menghasilkan uang. Kamu hanya perlu menghasilkan uang. Mengapa repot-repot dengan hal-hal ini? Kata Ariel sambil tersenyum. Jika kamu menyukai putriku, aku akan menikahkan putriku denganmu. Aku tidak tahu bagaimana menghargaimu, orang yang begitu baik, kata Inem dengan malu di wajahnya. Ini bukan bercanda, Inem benar-benar berpikir begitu. Tetapi dia tahu bahwa Ariel akan tinggal di keluarga Wijaya demi Kauri, dan dia telah menderita banyak keluhan, dan dia bersedia disebut pemborosan oleh orang luar. Tidak ada yang bisa menghilangkan perasaan ini. Ngomong-ngomong, kapan putrimu berlibur? Jika dia sedang berlibur, biarkan dia datang ke rumah untuk jalan-jalan. Kamu juga bisa tinggal bersama untuk sementara waktu, kata Ariel. Inem menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dia tidak terbiasa dengan Lina di rumah. Jika dia membawa putrinya tinggal di sini, dia tidak tahu bagaimana reaksi Lina. Dia bisa sedikit menderita karena dipersulit oleh Lina, tetapi dia tidak pernah ingin membiarkan putrinya dianiaya. Lupakan saja, tidak mungkin ibu mertuamu menyetujui masalah ini. Bahkan jika dia setuju, dia tidak akan memberi putriku wajah yang baik. Inem menolak, itu benar, tapi sayangnya villa itu bukan milikku sekarang, kalau tidak aku bisa memanggilnya, kata Ariel. Ariel, Bibi tidak ingin menghancurkan hubunganmu. Sebagai seorang pria, kamu harus kuat dari waktu ke waktu. Aku tahu kamu memanjakan Kauri, jadi kamu bisa mentolerir setiap langkah, tapi kamu bisa, jangan biarkan orang lain meremehkanmu, kata Inem. Bibi Inem, mereka yang melakukan hal-hal besar tidak berpegang pada detail kecil. Ariel tersenyum. Inem menghela nafas. Dia tidak bisa mengerti apa itu masalah besar atau masalah besar. Dia merasa bahwa Ariel bukanlah orang yang tidak berguna, dan tidak perlu mentolerir segalanya. Dia tidak tahu berapa banyak keluhan yang diderita Kauri pada awalnya. Secara alami, tidak mungkin untuk memahami mengapa Ariel memiliki perasaan yang begitu kuat kepada Kauri. Sampah yang dikeluarkan oleh keluarga Wibowo ke keluarga Wijaya, dan Kauri tidak memiliki hak untuk memilih, dan ditertawakan oleh seluruh kota, bahkan keluarga Wijaya menunjuk Kauri, seperti yang bisa Anda bayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Kauri. Setelah makan malam, Ariel kembali ke kamar tamu, kurang lebih tidak terbiasa. Di ruangan lain, Kauri juga sedikit tidak nyaman, lagi pula, kebiasaan 3 tahun tidak dapat diubah secara tiba-tiba. Keesokan harinya, setelah Kauri pergi bekerja, Ariel pergi ke Real Estate Technoscience. Di pintu perusahaan, dia bertemu seseorang yang mengejutkan Ariel, Arya. Arya tidak menyangka akan bertemu Ariel di sini,
Sejak dia pergi ke villa sisi gunung terakhir kali, Arya menahan napas dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Ariel, apa yang kamu lakukan di perusahaanku? Arya berdiri di depan Ariel. Sekarang seluruh karyawan real estate LKK Technoscience, kecuali Imam, dia memiliki status tertinggi. Adapun bos legendaris, dia tidak pernah melihatnya dan Arya mendengar dari rekan-rekan lain bahwa bos belum pernah ke real estate LKK Technoscience. Apa perusahaanmu? Ariel berkata sambil tersenyum. Arya tahu pernyataan ini salah, tapi apa bedanya? Kualifikasi apa yang dimiliki Ariel untuk membantahnya? Kamu mendengarnya dengan benar. Ini perusahaanku, tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan wajah putih kecilmu. Kamu tinggal di villa di lereng gunung bersama keluarga Wijaya. Aku tidak bisa iri. Arya menghela nafas. Apakah Imam tahu bahwa kamu sangat membual? Ariel berkata, orang ini benar-benar mengenal Imam. Arya merasa bersalah, tidak apa-apa bermain dengan sapi ini, tetapi jika Imam tahu, itu sudah berakhir. Tapi bagaimana mungkin orang seperti dia ada hubungannya dengan Imam? Seharusnya hanya disebutkan oleh Kaori. Ariel, jangan buang waktuku. Apakah dia tahu apa hubungannya denganmu? Kamu yang membuang-buang waktuku. Aku akan menemui Imam. Bisakah kamu bertanggung jawab karena terlambat? Kata Ariel. Arya mengerutkan kening lagi, menggertakkan giginya lagi, dan memiliki ekspresi penuh warna. Apakah orang ini akan menemui Imam atas nama keluarga Wijaya? Kapan dia memiliki status tinggi dalam keluarga Wijaya? Jika kata-kata sombong barusan disampaikan ke telinga Imam oleh orang ini, bagaimana akan menjelaskannya? Saudara Imam tidak ada di sini hari ini, lebih baik kamu pergi dari sini, kata Arya. Tidak masalah, bahkan jika dia tidak ada di perusahaan, aku bisa memanggilnya, kata Ariel. Arya mencibir, orang ini benar-benar belajar membual dengannya. Meskipun keluarga Wijaya adalah pemasok bahan bangunan untuk proyek kota Bandung, mereka tidak berani memiliki sikap seperti itu di depan Imam. Untuk mengetahui dengan siapa real estate LKK Technoscience memilih untuk bekerja sama, Imam memiliki keputusan akhir. Keluarga Wijaya adalah pihak yang pasif, dan hanya ingin menyenangkan Imam. Saya khawatir Anda cacat mental, meskipun Anda dapat mewakili keluarga Wijaya. Tetapi saudara Imam tidak memberikan wajah kepada keluarga Wijaya, apa yang dapat kamu lakukan? Telepon saudara Imam, percaya atau tidak, telepon saja aku, ingin lihat apakah Imam bisa keluar menemuimu. Arya menggoda, kalau tidak, ayo bertaruh. Saya bisa menelepon Imam, bagaimana kalau kamu berlutut di pintu ini selama 3 hari? Kata Ariel. Arya mengangguk tanpa berpikir, dan berkata, oke, tetapi jika saudara Imam tidak datang, aku ingin kemau menjilat sepatuku sampai bersih, sepatu kulit bermerek, dan itu adalah berkah bagimu untuk menjilatnya. Melihat ekspresi sombong di wajah Arya, Ariel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa seangkuh ini? Apakah kamu tidak berani? Ariel, kamu sangat percaya diri. Kamu kira saya percaya pada bajingan tidak berguna yang menyombongkan diri di depanku? Arya mencibir. Ada bantalan lutut di jalan, saya menyarankan kamu untuk membeli sepasang sekarang, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. Setelah Ariel selesai berbicara, dia mengeluarkan telepon. Melihat penampilan sok Ariel, Arya tidak terburu-buru sama sekali, dan berkata, mari kita lihat berapa lama kamu bisa memainkan trik, kamu harus kehilangan muka, tahu penyesalan. Setelah menutup telepon, waktu berlalu, dan senyum di wajah Arik menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Keluarga Wijaya, atau saya perkenalkan kamu ke perusahaan pialang, menyingkir, menghasilkan uang sendiri, dan tidak perlu dihina di rumah Wijaya. Kata Arya, itu benar. Apakah kamu berhenti bekerja hari ini? Kata Ariel. Arya tertegun sejenak, dan kemudian dia berpikir untuk meninju Ariel di tempat kerja. Aturan di perusahaan sangat ketat, bahkan jika dia tidak bisa terlambat, dia akhirnya mengerti sekarang bahwa Ariel sebenarnya tidak menelpon Imam sama sekali.
Sebaliknya, dia sengaja menunda pekerjaannya. Kuda lumpur, Ariel, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Arya mengancam, dia berlari kembali ke perusahaan. Meskipun waktu untuk meninju terlambat, itu masih tidak dapat dihindari. Sialan. Saya membuang-buang waktu saya dengan orang bodoh, kamu akan melihat bagaimana berurusan dengan saya ketika saya memukulmu. Omong kosong ini membuat saya terlambat untuk bekerja. Arya, yang berlari ke perusahaan, dengan sangat marah. Ingin sekali memberi Ariel pukulan. Setelah meninju benda, Arya tidak terburu-buru untuk pergi ke kantornya. Meskipun Ariel mungkin melarikan diri, dia harus pergi dan melihat. Selama dia menangkap orang itu, dia akan dihukum berat. Ketika Arya, yang terengah-engah dan berlari bolak-balik, kembali ke pintu perusahaan, dia melihat bahwa Imam benar-benar ada di sana, dan berdiri bersama Ariel. Benar-benar datang. Tapi itu seharusnya pekerjaan normal, sama sekali tidak mungkin karena panggilan telepon Ariel. Saudara Imam, saya terlambat bekerja hari ini, itu semua karena orang yang tidak berguna ini. Berjalan ke sisi Imam, Arya dengan cepat melemparkan kesalahan ke Ariel. Mendengar kalimat ini, wajah Imam tiba-tiba tenggelam. Dia meminta Arya untuk datang ke perusahaan, karena dia memang sedikit mampu, tetapi orang ini bahkan tidak menghormati bos di matanya. Bersambung.